Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh, ada seorang wanita yang licik yang tidak suka bekerja sama sekali. Wanita ini memiliki dua anak perempuan bernama Emily dan Emma. Emma adalah seorang gadis pemalas dan tidak berbakat. Di sisi lain, Emily adalah seorang gadis yang sangat pekerja keras dan begitu berbakat. Tapi, ibu mereka lebih mencintai Emma karena dia lebih muda dan dia masih memperlakukannya seperti bayi. Itu sebabnya dia menyuruh Emily untuk melakukan semua pekerjaan. Emily, ayo cepat bersih-bersihnya dan segera selesaikan sulamannya. Karena kemalasan ibu dan adik perempuannya, hanya Emily yang pergi ke pasar di siang hari untuk menjual kerajinan jahitan tusuk silangnya. Ketika dia pulang ke rumah, ibunya hanya mau memasak untuk Emma. Di sisi lain, Emily mencoba untuk merasa kenyang dengan memakan makanan sisa. Suatu hari, Emily pergi keluar menuju ke tepi sumur untuk membuat jahitan tusuk silang. Dia mulai menyulam jahitan tusuk silangnya dengan kain rajutan di tangannya. Pada saat itu, tiba-tiba seekor ayam jantan menaikinya dan mulai berkokok. Kokoruyuk, kokoruyuk. Apa yang kau lakukan di atas kepalaku, ayam jantan? Oh tidak, sulamanku jatuh. Emily begitu sedih karena dia telah menjatuhkan jahitan tusuk silangnya ke dalam sumur. Kalau ibu tahu, dia akan sangat marah. Aku harus bagaimana sekarang? Kekeruyuk, gunakan akalmu pakai ember itu. Ember berakal, kekeruyuk. Emily, seperti yang dikatakan ayam jantan, dia meraih ember yang tergantung di sumur. Dia baru saja akan mengambil ember dengan tangannya ketika dia kehilangan keseimbangan sejenak dan mulai jatuh ke dalam sumur. Ketika Emily membuka matanya, dia mendapati dirinya ada di sebuah taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Tempat yang sangat indah. Aku ada di mana sekarang? Ketika dia berjalan sebentar, seekor kelinci muncul di depannya. Tolonglah aku. Aku tidak bisa menariknya keluar. Emily bergegas menolongnya dan menarik wortel yang diinginkan kelinci dari dalam tanah dalam satu gerakan. Saat kelinci pergi dengan senang hati, Emily pun pergi. Terima kasih banyak. Ini enak sekali. Dia melihat setangkai mawar yang akan mengering di sedikit kejauhan. Hei, tolong beli aku sedikit air, atau aku akan layu dan membusuk. Emily bergegas pergi ke air mancur untuk memenuhi keinginan mawar, mengambil air di telapak tangannya dan mengguyurkannya ke dalam akar sang mawar. Mawar dihidupkan kembali dan mengeluarkan aroma segar. Terima kasih banyak. Hidupku akan lebih panjang. Emily melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah rumah. Di depan rumah itu, seorang wanita aneh yang tampak seperti penyihir jahat sedang menatapnya. Emily sangat takut pada wanita ini. Dia ingin segera pergi dari sana. Kau tidak perlu takut padaku, anakku. Kemarilah, ada yang harus aku katakan padamu. Emily pergi menuju wanita itu dengan rasa penasaran. Namaku Holly. Semua orang sangat menyukaiku. Jika kau menjaga rumah kecilku dengan sangat baik, kau boleh tinggal selama yang kau mau. Yang kau perlu lakukan hanyalah menutup tempat tidurku dengan bulu angsa setiap paginya. Dan aku juga tidak tahu arah jalan pulang. Jadi aku bisa tinggal di sini beberapa saat. Emily menjaga rumah itu dengan sepenuh hati, seperti yang diinginkan Ibu Hall. Setiap pagi, tanpa bosan, dia tidak lalai menutup tempat tidur Ibu Holly dengan bulu unggas. Ibu Holly sangat menyayangi Emily. Lalu
dia menyiapkan makan malam yang sangat lezat untuknya. Begitulah hari-hari berlalu. Meskipun Emily sangat senang di sini, dia mulai merindukan rumah aslinya. Ibu Hole, kau tahu aku sangat menyayangimu, tapi aku ingin segera pulang. Oh, Emily, aku sangat senang kau bekerja dan menemaniku di sini. Tentu saja kau boleh pulang sekarang, dan aku akan segera mengantarkanmu. Oh, terima kasih, Ibu Hole. Ibu Hole membawa Emily ke sebuah pintu emas yang besar. Saat Emily melewati pintu ini, dia mengenakan pakaian yang baru dan emas. Ada sedikit hadiah untukmu karena kau telah bekerja dengan cinta. Dan ini adalah sulaman yang kau jatuhkan ke dalam sumur. Ambillah. Terima kasih banyak, Ibu Hole. Kau adalah orang yang baik. Kemudian, Ibu Holly menutup mata Emily dengan tangannya dan memintanya untuk menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Saat Emily membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di depan rumahnya. Kukuruyo. Emily kembali, dia seorang gadis emas sekarang. Kukuruyo. Melihat Emily, ibu dan adiknya Emma sangat terkejut. Tapi bagaimana mungkin? Di mana kau dapatkan gaun cantik itu? Emma, diam! Anakku sayang, ibu sangat khawatir padamu. Katakanlah di mana kau dapatkan semua perhiasan ini? Emily menjelaskan semuanya satu persatu. Pada saat itu, ibunya berpikir bahwa Emma juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan tamaknya, dia mengirim Emma ke tepi sumur. Emma menjatuhkan jahitan tusuk silang ke dalam sumur. Dia melompat mengejarnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dalam taman yang misterius di mana Emily berasal. Dia melihat seekor kelinci setelah berjalan beberapa saat. Kelinci itu meminta pertolongan pada Emma untuk mengeluarkan wortel dari tanah. Aku tak mungkin mengotori tanganku hanya untuk seekor kelinci. Emma berjalan tanpa menolong kelinci itu. Dia melihat setangkai mawar yang mengering di depannya. Mawar itu meminta pertolongan. Aku tak mungkin memberimu air karena kau punya banyak duri dan itu bisa menyakitiku. Emma pergi tanpa membantu mawar. Akhirnya, dia menemukan rumah Ibu Holly. Aku dengar kau membutuhkan seseorang untuk bekerja di sini. Kau bisa memberiku pekerjaan? Ingat, setiap pagi kau harus meletakkan bulu angsa di tempat tidurku. Emma menyetujui semuanya. Dia bekerja dengan baik di hari pertamanya. Meletakkan bulu unggas dengan rapi di atas kasur. Tapi di hari-hari berikutnya, dia mulai menghindari pekerjaan. Rumah itu mulai kotor hari demi hari. Dan Emma tidak peduli dengan bulu unggas di atas tempat tidur Ibu Holly. Ibu Holly sangat marah melihat Emma tidak bekerja sesuai dengan janjinya. Aku rasa sudah saatnya kau harus pulang sekarang. Emma sangat senang mendengar ini. Karena dia sangat menginginkan perhiasan emas dan baju-baju yang cantik secepatnya. Hore, aku akan mendapatkan hadiahku dan pulang. Ibu Holly mengantarnya ke gerbang pintu emas. Saat Emma melewati pintu itu, dia malah dihujani lumpur, bukan emas. Kenapa jadi begini? Ini apa? Pintu ini tidak menghujanimu dengan emas karena kau tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang hitunglah sampai 3 dan segeralah pulang. 1, 2, 3.
Kemudian dia mendapati dirinya di taman rumahnya. Melihatnya, sang ayam jantan mulai berkokok. Kukuruyuk. Emma kembali, dia adalah seorang gadis lumpur sekarang. Kukuruyuk. Ibu dan adik perempuannya Emily sangat kaget melihat Emma di dalam lumpur. Emma memberitahu mereka bahwa pakaian berlumpur ini adalah hadiah untuknya karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik yang telah diberikan Ibu Hall padanya. Sejak hari itu, Emma mengerti pentingnya melakukan pekerjaan dengan cinta dan menjadi lebih pintar, serta mulai membuat jahitan tusuk silang seperti kakaknya Emily. Dengan demikian, kedua saudari itu hidup bahagia dengan membuat dan menjual jahitan tusuk silang bersama. Gadis pemalas. Alkisah, seorang ayah bersama dua anak gadis remajanya tinggal bersama di negeri yang jauh. Seorang di antaranya sangat rajin, sementara seorang lainnya sangat malas. Kau nyaris tak membantu? Aku sangat lelah. Tidak ah. Kau kan sudah melakukan bersih-bersih. Mengapa tanganku harus kotor? Ayah mereka yang berusia lanjut adalah pekerja keras. Ia selalu merasa letih. Menu makan malam mereka hanyalah sup dan roti kering saja. Suatu hari, sang ayah mengajukan permintaan pada dua putrinya. Wahai anak-anakku, kalian tahu ayah sangat menyayangi kalian. Ayah pikir kalian sudah dewasa sekarang dan sudah waktunya lebih banyak mengambil tanggung jawab. Ayah ingin kalian mencari pekerjaan. Ayah benar. Aku akan mencari pekerjaan. Dan bagaimana denganmu, putriku? Saudariku yang akan mencari pekerjaan. Karena itu, dia banget. Kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah saja, Ayah. Pria tua itu merasa lega melihat putri-putrinya begitu bersemangat. Esok harinya, ketika gadis rajin berangkat untuk mencari pekerjaan, sang ayah menghampirinya. Putriku, ayah punya nasihat untukmu. Jangan menolak jika ada yang memohon bantuanmu. Rajinlah selalu, cintai pekerjaanmu. Lakukan pekerjaan yang dipercayakan padamu dengan segenap kemampuanmu. Terima kasih, Ayah. Tak akan kulupakan semua nasihat Ayah. Anak ayah yang baik, sampai jumpa. Si rajin akhirnya berangkat mencari pekerjaan. Sementara si pemalas yang berjanji akan melakukan pekerjaan rumah tangga tidak melakukan apa-apa. Rumah menjadi semakin berantakan dan kotor setiap harinya. Gadis rajin berjalan selama berhari-hari, namun tidak menemukan siapapun yang memberinya pekerjaan. Setelah beberapa lama, si gadis rajin melihat pohon dengan dahan dan akarnya yang kering. Halo gadis muda, dapatkah kau membersihkan ranting-ranting keringku dan menyiram air untuk akar-akarku? Si gadis rajin membersihkan seluruh ranting kering pohon itu hingga tangannya terluka. Lalu menyiram akar pohon dengan air minumnya sendiri. Terima kasih gadis muda. Tapi kini kau tak punya air lagi. Tak mengapa. Kau memerlukan bantuan dan kubantu. Aku bisa berjalan sedikit dan menemukan air. Si gadis rajin melanjutkan perjalanannya. Lebih jauh, ia menemukan perapian yang rusak dan retak pada beberapa bagiannya. Hei gadis muda, dapatkah kau memperbaiki dan membuatku lebih baik? Si gadis rajin mengambil segenggam lumpur di dekatnya, lalu menambal retakan pada perapian itu. Terima kasih gadis muda. Oh, tak mengapa. Baju tidak berarti apa-apa. Kau memerlukan bantuan dan aku bantu. Gadis rajin meninggalkan perapian yang kini tampak baru itu dan melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, muncul seekor anak domba lucu. Namun bulunya hitam, mirip arang, dari kepala hingga kaki. Halo gadis muda, aku tak sengaja jatuh ke tumpukan arang dan menjadi kotor. Bersediakah kau memandikanku di danau sana itu?
Gadis rajin memandikan anak domba di pinggir danau. Bulu si domba kembali putih dan lembut. Terima kasih, tapi kok jadi basah kuyup karena aku. Kau perlu bantuan dan kubantu. Aku sudah kotor sebelumnya, kini aku lebih bersih. Gadis rajin melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, ia melihat sebuah rumah yang indah. Tempat tinggal 7 peri. Si gadis rajin masuk ke rumah itu. Halo, mohon maaf sudah masuk tanpa izin. Saya adalah gadis muda yang tengah mencari pekerjaan. Kau bisa bekerja di sini, gadis muda? Ada 7 kamar di rumah kami. Kau hanya harus membersihkan 6 kamar saja setiap harinya. Namun kau dilarang memasuki kamar ke-7. Gadis rajin menerima pekerjaan itu. Ia membersihkan 6 kamar dengan tekun setiap hari. Sesuai yang dikatakan peri, selama setahun penuh, ia tak pernah memasuki kamar ke-7. Begitu ia berhasil mengumpulkan cukup uang, ia memohon izin untuk pulang. Tentu, gadis muda, kau boleh pulang. Aku bertanya-tanya, mengapa kau tak pernah memasuki kamar ke-7? Ayah saya berpesan untuk melakukan pekerjaan dengan benar apapun yang terjadi. Selama di sini tugas saya adalah membersihkan 6 kamar saja. Dan itulah yang saya kerjakan. Itulah tugas yang Anda berikan pada saya. Kami ingin memberimu hadiah atas kejujuran dan ketekunanmu. Ayo, ikut dengan kami. Para peri meminta gadis rajin untuk membuka kamar ke-7. Begitu si gadis masuk, ia melihat begitu banyak koin perak dan emas. Sekarang, bergulinglah di atas koin-koin itu dan yang menempel di tubuhmu akan menjadi milikmu. Si gadis berguling ke kanan dan ke kiri di atas koin-koin. Ia nampak bagai bintang dengan uang koin menempel di tubuhnya. Lalu, gadis rajin meninggalkan para peri untuk pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu anak domba yang pernah ia mandikan. Tubuhnya dipenuhi dengan mutiara. Aku tak melupakan kebaikanmu, gadis muda. Ambillah mutiara sebanyak kau inginkan. Gadis rajin berterima kasih pada domba, menghiasi lengan dan lehernya dengan mutiara, lalu melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia bertemu dengan perapian yang pernah diperbaikinya. Tak akan kulupakan bantuanmu, wahai gadis muda. Ini, ambillah roti dan kue lezatku untukmu. Gadis rajin menyantap beberapa roti dari perapian dan membawa beberapanya untuk dibawa pulang, lalu ia melanjutkan perjalanan. Lebih jauh, ia melihat pohon itu. Dahannya dipenuhi buah-buahan. Kemarilah gadis muda, tak kulupakan bantuanmu untukku. Ambillah, jus buah anggurku adalah milikmu. Gadis rajin berterima kasih pada pohon itu dan akhirnya pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Sebuah pengalaman yang menyenangkan. Ayah dan saudarinya yang malas menyambut di balik pintu. Buntalan yang dibawanya penuh dengan emas dan mutiara. Saudarinya yang pemalas merasa iri saat melihat saudarinya kaya raya. Lihat koin-koin itu. Aku harus bekerja pada keluarga kaya raya. Jika saudariku mendapatkan mutiara, aku akan mendapatkan zamrud. Gadis pemalas berkata pada ayahnya, ia ingin mencari pekerjaan. Oh, baiklah putriku. Tapi kau bahkan tak mampu bekerja di rumah. Bagaimana kau dapat pekerjaan di luar sana? Gadis malas berlalu tanpa menunggu ayahnya selesai berbicara. Ia berjalan siang malam. Sedikit jauh di jalan, ia bertemu pohon yang memiliki ranting-ranting kering. Pohon itu memohon bantuan pada si gadis. Halo gadis muda, maukah kau membersihkan? Aku tak akan berurusan denganmu di tengah terik matahari. Rambutku bisa rusak. Dadah.
Oh, Si pemalas berjalan lagi. Ia melihat perapian yang retak dan rusak. Perapian itu memohon bantuannya. Aku tak bisa mengotori tangan mungil lembutku. Cat kukuku bisa rusak. Dadah. Si pemalas tak membantu perapian pula. Lalu ia bertemu dengan anak domba yang kotor, hitam seperti arang, dan domba itu memohon bantuan untuk memandikannya. Idih, jijik sekali. Jangan halangi aku, anak jorok. Gadis pemalas melarikan diri. Dasar anak domba pemalas, masa tidak bisa mandi sendiri? Ia tiba di sebuah rumah mewah. Si pemalas memanfaatkannya dengan meminta pekerjaan pada 7 peri pemilik rumah. Pemimpin peri memintanya tinggal selama setahun dan membersihkan hanya 6 buah kamar saja. Jangan lupa gadis muda, kau takkan pernah diperbolehkan memasuki kamar ke-7. Gadis pemalas dengan enggan membersihkan 6 kamar itu selama berbulan-bulan. Namun satu hari, ia menyerah pada rasa penasarannya dan memasuki kamar ke-7. Alih-alih koin emas dan perak, ada banyak lebah dan kelelawar di dalamnya. Lebah-lebah menyengatnya sedemikian rupa sehingga meninggalkan bekas luka di sekujur tubuh. Ia merasa kesakitan. Gadis itu segera meninggalkan tempat itu dan berlari pulang. Saat berlari, ia melihat anak domba yang pernah dikecewakannya. Tubuh domba itu dipenuhi mutiara. Si gadis mencoba menangkap domba untuk mendapatkan mutiara, namun domba itu berlari menjauh. Gadis itu lanjut berjalan dan merasa sangat lelah. Saat itu ia bertemu dengan perapian yang permintaan bantuannya ditolak si gadis. Ada beberapa roti hangat di atas perapian itu. Ketika si gadis berniat membeli sepotong roti, perapian memanas dan tangan gadis pemalas terbakar. Panas. Ketika si gadis berlari menjauh, ia bertemu dengan pohon yang ditolaknya saat memerlukan bantuan. Ada begitu banyak buah pada dahan pohon itu. Saat gadis malas mencoba memetik beberapa buah anggur, pohon itu miring ke kanan. Begitu si gadis berlari ke kanan, pohon itu condong ke kiri. Karena lelah berlarian, si gadis akhirnya menyerah untuk mendapatkan buah itu. Ia berjalan tak henti 2 hari lamanya, hingga akhirnya tiba di rumah. Ayah dan saudarinya melihat ia pulang dengan baju kotor dan tubuh terluka. Mereka sangat terkejut. Gadis pemalas menceritakan apa yang terjadi dengan penuh penyesalan. Aku tak percaya, rasanya sakit sekali. Saudariku, kini kau mengerti betapa pentingnya menjadi pekerja keras. ingat-ingat ya nak, jika kau jujur dan bekerja dengan rajin, kau pasti akan dihargai. Sejak hari itu, gadis pemalas tak lagi berdiam diri dan bermalas-malasan. 2 bersaudari itu menjadi pekerja keras dan dihargai dengan baik. Keluarga kecil ini akhirnya berbahagia, produktif, dan penuh kedamaian sepanjang hidup mereka. Gadis penggembala angsa. Alkisah, seorang ratu dan putrinya hidup bersama dalam sebuah istana nan megah di sebuah negeri. Sang putri berteman dengan seorang peri. Peri ini selalu menjaga sang putri. Suatu hari, ketika sang putri mencapai usia pernikahan, ia memutuskan untuk menemui pangeran dari negeri lain.
Sang ratu memberi putrinya sekotak perhiasan untuk dibawa serta. Jika di perjalanan ada yang mengetahui kalau kau adalah seorang putri, hal buruk bisa saja terjadi padamu, anakku. Jadi, kau tak akan dikawal pengawal istana, namun ditemani oleh asistenku. Peri baik hati juga memberi hadiah pada putri. Ia memberi seekor kuda yang dapat berbicara bernama Falada. Hamba siap untuk berangkat, Tuan Putri. Ada satu hal lagi yang ingin kupersembahkan padamu, Tuan Putri. Peri baik hati memberi sebuah sapu tangan pada sang putri. Itu adalah sapu tangan ajaib, Tuan Putri. Bawalah selalu dan gunakan kala diperlukan. Putri mengucap selamat jalan lalu naik ke punggung Falada, sementara asistennya mengendarai seekor keledai. Berjam-jam kemudian, putri yang telah melakukan perjalanan melintasi hutan merasa sangat letih dan berhenti untuk beristirahat. Aduh, aku haus sekali. Kita membawa air. Bisa tolong ambilkan untukku? Si gadis asisten meminum sendiri air itu. Maaf Putri, tapi aku juga haus. Jadinya ku minum semua. Carilah air sendiri. Aku kan bukan pelayanmu. Putri terkejut melihat sikap tak sopan si asisten. Namun ia diam saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu berlalu, Putri menghentikan perjalanan. Wahai asisten kerajaan, sudikah kiranya kau mengambilkan air untukku dari pancuran itu? Maaf ya Putri, sudah kubilang aku bukan pembantumu. Turun saja dari kudamu dan ambil sendiri airnya. Sang putri dan Falada saling memandang. Hamba mulai curiga dengan gadis asisten ini. Anda harus berhati-hati. Sang putri turun dari kudanya, berlutut lalu meminum air yang diraupnya dengan telapak tangan. Sapu tangan ajaib di kantungnya tiba-tiba berbicara. Hati-hati Tuan Putri, gadis asisten itu berbahaya. Namun ketika putri membungkuk untuk minum, sapu tangan ajaibnya terjatuh ke air. Ya ampun. Melihat sapu tangan ajaib mengambang terbawa air, si gadis asisten melihat sebuah kesempatan. Hilang sudah kekuatanmu. Sekarang aku yang beri perintah. Lakukan apa yang kukatakan. Sekarang lepas gaunmu dan pakai bajuku. Jika kau cerita yang sebenarnya, akan kujebloskan kau ke penjara. Gadis asisten itu bukan hanya mengenakan gaun putri, ia juga menaiki kuda putri, Falada, dan mulai melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, sang putri yang asli naik ke punggung keledai, perlahan mengikuti dari belakang. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya tiba di istana pangeran. Ketika pangeran menyambut mereka, ia mengira si gadis asisten adalah seorang putri dan mempersilahkannya masuk. Namun ia juga memperhatikan gadis berpakaian pelayan, sang putri yang asli. Pangeranku, ia hanya seorang pelayan. Tak perlu ikut masuk ke istana bersama kita. Sebaiknya beri ia pekerjaan yang mengingatkannya akan posisinya sebagai pelayan. Pangeran menurutinya, lalu ia memperkenalkan putri dengan Conrad, si penjaga angsa. Dengan membantu Conrad, kau bisa menjadi penggembala angsa juga. Pangeranku, aku punya satu permintaan lagi. Dapatkah Anda ikat kuda pemarah itu? Dikunci rantai saja sekalian. Ia hampir menjatuhkanku tadi di perjalanan. Jadilah pangeran memanggil asistennya dan memerintahkannya untuk merantai kuda itu di gudang. Gadis asisten itu berusaha mempertahankan rahasia tipu muslihatnya dan memperdaya pangeran. Sang putri bersedih dan menangis karena kudanya Falada harus dirantai. Ia segera menuju gudang untuk menjenguknya. Falada yang malang terlihat berdiri dengan kaki dirantai. Oh Falada, apa yang mereka lakukan padamu? Oh, jika Ibu Ratu mendengar hal ini, beliau pasti marah, Tuan Putri. Dengan sedih, sang putri meninggalkan kudanya Falada, lalu menggembalakan angsa di padang rumput bersama Conrad.
Setelah beberapa saat, Putri duduk di atas batu untuk beristirahat dan melepaskan jepit rambut emas yang menahan rambut indahnya. Begitu Conrad melihat jepit rambut berkilau itu, ia langsung mendekati rambut Putri dan ingin mengambilnya. Jepit rambut emas! Aku kepingin jepit-jepit rambut emas ini! Aduh, lepaskan rambutku! Bertiuplah angin kencang, bertiuplah segera. Ambil topi Conrad dan bawa pergi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan menerbangkan topi di kepala Conrad. Setelah mengejarnya hingga perbukitan, Conrad akhirnya berhasil meraih topinya. Sang putri yang kembali mengikat rambutnya, menyembunyikan jepit-jepit emas itu. Setelah menggembalakan angsa bersama hingga sore hari, Conrad dan Putri kembali ke istana. Conrad kemudian segera menghadap sang raja. Saya tak mau bekerja sama dengan orang asing itu. Mengapa, Conrad? Dia itu linglung, bicara dengan kudanya, menerbangkan topiku, dan mengolok-olok aku. Ia tak mau bekerja sama sekali. Mendengar itu, keraguan menyelimuti hati raja. Hari berikutnya, raja diam-diam membuntuti sang putri. Pertama-tama, putri menuju gudang dan mengobrol lagi dengan kudanya Falada yang dirantai. Melihat kuda itu berbicara, raja menjadi takjub. Ia lalu menuju padang rumput tempat Conrad dan Putri menggembalakan angsa, lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa lama, ia melihat jepit-jepit emas di rambut Putri. Bertiuplah angin kencang, bertiuplah segera. Ambil topi Conrad dan bawa pergi. Setelah mengucap kata-kata itu, angin kencang datang dan menerbangkan topi itu kembali. Conrad berlari mengejar topinya ke perbukitan. Sementara itu, lagi-lagi Putri menyembunyikan jepit-jepit emas itu di rambutnya. Melihat itu, raja terkejut dan diam-diam segera kembali ke istana. Malamnya, raja memanggil sang putri menghadap. Ia bertanya soal Falada yang bisa berbicara, jepit rambut emas, dan angin kencang. Saat itu juga, sang putri mulai menangis. Hamba tak bisa mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia, karena hamba bisa dipenjara. Jangan takut menceritakan yang sesungguhnya, gadis muda. Katakanlah. Sang putri menceritakan segala-galanya pada sang raja. Jadi, kau adalah putri yang sesungguhnya. Jangan takut, kau tak akan disakiti. Sekarang, bersiaplah sebagai seorang putri. Raja segera memanggil putranya, sang pangeran, dan menceritakan segalanya. Di malam yang sama, tanpa berkata sepatah kata pun pada putri palsu, pangeran menggelar pesta di istana. Putri yang asli duduk di sisi pangeran, sedangkan yang palsu pada sisi yang lain. Kecantikan sang putri begitu mempesona. Namun putri palsu tak mengenalinya. Siapa gadis itu? Apa yang dilakukannya di pesta ini? Di mana ia mendapatkan perhiasan berkilau dan gaun yang indah itu? Wahai bangsawan istana, aku punya cerita untuk kalian. Dengarkanlah aku. Raja mulai bercerita tentang yang terjadi pada putri seolah itu adalah cerita orang lain. Pada akhir cerita, ia bertanya sebaiknya hukuman setimpal apa yang harus diberikan pada penipu tersebut. Hukuman terberat harus diberikan kepada pembohong itu, Yang Mulia. Kakinya harus dirantai dan ia harus dipenjara selamanya. Begitukah? Tapi dirimulah pembohongnya dalam cerita ini. Kau telah memilih hukumanmu sendiri. Prajurit, singkirkan pembohong ini dari hadapanku sekarang.
Demikianlah si gadis asisten mendapat hukuman karena menghancurkan hidup sang putri dengan kebohongan. Pangeran melamar putri yang asli malam itu juga. Lalu putri dan pangeran menuju gudang untuk membebaskan Falada si kuda bicara. Kebenaran akhirnya terungkap, Tuan Putri. Jika Ibu Ratu melihat ini, beliau pasti menangis gembira. Putri dan pangeran memulai kehidupan baru mereka dan sangat berbahagia. Kini, peri baik hati selalu menyertai mereka, melindungi dari segala kejahatan selamanya.